Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Tio Amorte di Share dah ya, sharing-sharing yang insya Allah berfaedah. Nah, ketemu lagi dengan Pak Edi. Nah, Pak Edi yang biasa kalau lagi datang senyum-senyum, senyum apa Pak Edi? Senyum semeringah membawa berkah. Senyum membawa berkah. Ya, sudah hampir berapa minggu Pak Edi kita nggak ketemu ya? Ada 2 minggu ya? Nah, 2 minggu cepet absen teman-teman karena kesibukan masing-masing. Kesibukan Pak Edi juga, kesibukan saya juga. Nah, hari ini Alhamdulillah kita ketemu lagi nih. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita akan sharing-sharing lagi. Dan kali ini apa yang akan disaringkan nih Pak Edi? Kali ini saya akan mengangkat cerita yaitu dibikin sakit karena persaingan dagang. Bikin sakit karena persaingan dagang. Diapain tuh Pak Edi? Disuntik? Atau digebukin? Ya sakit kiriman lah tentunya Mas gitu. Ya teman-teman, jadi sakit di yang kita obrolkan kali ini itu bukan sakit-sakit dan digebuk kelihatan lah sakitnya seperti apa, memar atau enggak di fruit kelihatan berdarah gitu, tapi ini sakitnya itu sakit yang enggak sewajarnya ya Pak Edi ya. Kiriman, nah kiriman di sini artinya bukan kiriman banjir teman-teman ya. Tapi kiriman suatu unsur Pak Edi ya. Nah, suatu unsur yang enggak seharusnya yang membuat orang itu sakit. Nah, itu karena persaingan apa Pak? Persaingan bisnis ya. Persaingan dagang. Oh, bisnis ya, bener, dagang. Maksudnya dagang apa tuh Pak? Apa sesama-sama pedagang? Ya kalau dipikir sebenarnya dagangnya nggak seberapa sih Mas. Dagang cilok gitu loh. Allahu Akbar. Cilok, gitu ya. Terus dagang Indomie gitu ya. Dagang-dagang rumahan lah ya. Cuman karena apa itu Pak? Kalau menurut saya ya, karena orang punya penyakit hati ya, karena iri ya terutama itu. Jadi sehingga melakukan hal seperti kayak gitu. Mungkin karena si A kok sekarang dagangannya laris, sama-sama jualan yang sama. Ya kalau untuk jualan sih nggak sama ya, cuma beda makanan aja sebenarnya. Padahal beda loh ya. Iya, beda makanan. Ya mungkin karena orang itu punya rasa iri hati ya. Nggak mau dianya laris gitu ya. Nggak mau melihat orang mau maju atau gimana. Tentunya seperti itu, penyakit hati. Nah itu taunya gimana Pak? Ya? Taunya gimana? Ya istilahnya kan kita tanganin gitu Mas. Sebelum Pak Edi tanganin. Sebelum tanganin itu suaminya ngomong sama kita. Oh gitu. Merasa atau gimana? Suaminya bilang cerita begini-begini ya akhirnya dibawa lah biasa tuh. Oh jadi awalnya suaminya nggak tahu kalau itu sakit apa, tapi curhat ya Allah, ngomong curhat, cerita sharing gitu ya. Akhirnya menyimpulkan bahwa itu mungkin ada kiriman sesuatu dan akhirnya ternyata benar. Suaminya juga tahu lah, misalnya merasa hal-hal yang sekiranya nggak wajar gitu. Rasa atau memang sebelumnya pernah atau gimana? Ya kalau sebelumnya belum pernah. Belum pernah ya. Ya karena pas dagang aja usaha itu. Itu kalau boleh tahu berapa lama itu Pak? Suaminya nyadar itu? Kalau hal ini kejadiannya belum lama, tahun 2021. Oh kejadian enggak, maksudnya suami udah mulai merasa kalau ada sesuatu yang nggak beres, istrinya yaitu yang itu tuh mulai berapa lama biasanya kalau orang sakit? Oh ini sakit. Ya sebenarnya dia kan jualan itu kan mulai berjalan, udah kelihatan rame. Kok tiba-tiba sakit gitu ya? Ya sering merasakan hal yang sakit, jadi sehingga dia nggak dagang. Nah otomatis kan sebagai suami itu kan merasa gitu loh. Oh kenapa ini kok begini, setelah ini begini. Akhirnya konsultasi lah, dia cerita tentang hal itu. Ternyata begitu dicek, ditanganin ya langsung kontrak begitu. Reaksi. Oh gitu. Jadi kelihatan langsung. Iya. Penolakan. Jadi gitu. Terus proses ya itu jadi tahu lah ya, ibaratnya pada saat itu emang ada ketika Pak Edi di sana akhirnya bertemu langsung lah ya dengan si istrinya tadi. Nah kan pada saat itu Pak Edi mungkin belum tahu ya ini kenapanya, pasti dilihat dulu, diobservasi lah. Kalau dokter suruh tes gitu ya, kalau ini dilihat gitu ya. Kita kan interogasi juga kan, ada bicara arahnya ke situ juga sih. Pasti udah itu ya, jaga jarak dia. Iya. Di sisi lain kan dia berbicara lah tentang hal yang dari. Pada saat ketemu awal dia bicaranya biasa aja tuh. Ya memang kalau saat pertama memang kalau ini langsung sensitif Mas ya. Sensitif ya? Sensitif, dia langsung merasakan hal sesuatunya yang nggak mau masuk lah atau gimana. Tapi kan atas dukungan dan dorongan dari suaminya itu tadi kan.
lama-lama itu juga ya. Nah, akhirnya ya Unsurnya mau nggak itu. mau ya pokoknya ya harus dipegang kan gitu. Itu dorongan dari suaminya itu tadi. Iya. Kalau nggak salah ada videonya Pak Edi ya. Ada. Ya teman-teman semua. Jadi pada saat Pak Edi ngebantu salah satu temennya, yang dalam kasus ini adalah istrinya ya, istri si pedagang lah ya, itu dapat ada mungkin pedagang-pedagang lainnya yang iri atau apa, akhirnya dikirimkan lah unsur yang intinya adalah mau mencelakai lah, menyakiti atau gimana. Dibikin sakit supaya nggak bisa usaha. Nah, dibikin sakit supaya dia nggak bisa berdagang lagi atau berusaha lagi. Nah, ini ada sedikit video cuplikan, dan teman-teman bisa lihat video berikutnya. Ayo. Ya lagi. Ini ada beberapa orang. Sudah siap? Ini. Awak mungkin lawanku. Ayo kalau kamu jago. Kalau jago, kau lihat siapa saya. Kamu tertanding saya. Silat kamu saya juga tahu. Sebenarnya pasukan orang saya hancur. Kamu lihat saya. Kalau kamu memang betul sakti siapa saya. Silakan. Allah. Siap-siap Abu, tusuk pusernya. Jaga Abu di belakang. Tarik ke belakang deh. Sini dek, pegang. Atur nafas. Ayo Fikar. Tarik ya. Pusernya. Saya tahu kamu dengan sembunyi, tapi kamu nggak mau keluar kan? Puser. Atur nafas Abu. Dari sono video ini. 1, 2, 3, tusuk. Kamu jago, coba lepaskan. Saya hancur, kamu nggak mau mengalami ini. Kamu dukung hebat kan? Atur nafas. Lihat kalau ada yang bergerak langsung cabut. Mau nyerah nggak? Mau nyerah nggak? Dia menyadu atur nafas Pak Bu. Yang kanuragan dia. Atur nafasnya, ente bisa. Ente bisa. Dikit lagi. Istighfar ya lawan Bu. Ya. Tarik. Tekan tangan. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sedikit cuplikan video ya, teman-teman bisa lihat ya Pak Edi ya. Ternyata dia apa namanya yang tadi masih muda ya Pak Edi. Masih muda, punya anak satu. Tadi yang itu istrinya ya, yang suaminya yang mana? Suaminya yang satunya yang megang. Oh, yang pakai kaos merah ya? Iya. Nah, kalau dilihat di videonya itu kayak ada perlawanan kayak Lawan dia, berontak, melawan, mengadakan perlawanan dia. Ya, perlawan tadinya berlawan ya, kayak mau berantem tuh. Iya, betul. berantem, mengadakan perlawanan. Nah, teman-teman lihat tuh di videonya itu bahwa si istrinya ya yang dapat kiriman itu pada saat mau diobatin itu dia ada perlawanan tuh, dia ngajak berantem. Nah Pak Edi itu sebelum dia ngajak berantem itu sebenarnya Pak Edi mau ngapain dia itu? Iya, tadinya kan mau interaksi sama dia. Tapi dia menolak ya. Ya, akhirnya dia kontra langsung, akhirnya mengadakan perlawanan dia. Iya, tapi saya juga heran juga, dia pengen mau mukul, pengen mau mengadakan perlawanan. Betul. Nah, kejadian ini nggak cukup sekali, Mas. Udah kita tanganin, udah aman situasinya,
selang berapa kemudian ada 1 bulan udah tenang udah santai kan ya kan diantem lagi. Oh gitu. Jadi ini enggak Kita menangani ini kita punya berapa kali tahap. itu? Waktu itu kita udah tangani sekali 2 kali udah selesai itu. Dia kan dagang lancar lagi kan? Dihantam lagi. Oh kalau yang ada di diserang. video tadi itu yang keberapa? Ini yang pertama dan kedua. Kalau ini posisi yang pertama ini. Oh video yang pertama. Jadi setelah ini sebenarnya ada lagi. Masih ada lagi. Nah berapa lama itu prosesnya Pak? Nah, sampai yang pertama dia sampai 3 kali, sampai 3 kali 4 kali kan selesai dia ngirim lagi, selesai sampai ngirim lagi begitu. Sampai 4 kali Mas. yang sama. Hal yang sama. Padahal mereka Unsurnya sama juga. ya istilahnya untuk yang orang pintarnya itu sih orang yang sama Mas. Tapi secara unsurnya itu dia udah ampun udah kapok. Tapi karena disuruh orang tuanya, apa boleh buat terpaksa dia menjalankan Menurut lagi. ya? Menjalankan lagi. Karena sifatnya kan udah ini Mas, udah dibeli dia. Kayak dia itunya gitu ya. Iya. Ya Mau si unsurnya ini karena udah dibeli sama si tuannya ini, apa perintahnya si tuannya ya biarpun dia udah berhadapan pertama dan 2 dan tetap dia menjalankan lagi. Ya tadi sempat juga di video itu dibayar. Iya. Menjalankan lagi. Ya alhamdulillah setelah yang terakhirnya kan. Si unsurnya itu dibayar. Ya istilahnya bayarnya secara ritualan lah ya. Iya apa yang dia minta Iya ritualan lah. Bukan kayak manusia dibayarnya duit ya Pak. Kalau orang sama orang kan bayar duit ya. Tapi kalau si unsur jinnya ini kan dibelinya secara ritual. Iya. Secara ya pokoknya seperti itulah ya. Beda antara keperluan mereka dengan keperluan kalau kita udah jelas-jelas ya Pak duit ya kalau ini mungkin berbeda. Nah itu tadi saya sempat nanya Pak Edi yang dikirim itu berbeda-beda atau satu? Lain kali beda-beda. Oh beda-beda. Maksudnya tadi saya sempat dengar di videonya itu nyebut nama ya Jambrong itu. Jambrong istilahnya unsurnya itu tadi. Oh. Unsur yang diperintahkan. Oh, terus tadi di video juga ada sebut siapa itu tuh. Berarti ada yang lain lagi. Iya. Oh, jadi nggak hanya satu. Enggak salah. Gitu ya Pak. Iya. Aduh merinding loh Pak saya. Padahal saya cuma ngeliat videonya aja merinding, apalagi maksudnya ternyata Kalau hal seperti itu sifatnya ada. gini Mas. Kalau orangnya yang langsung yang nyuruh ya bangun 1 orang. Orang itu dan orang itu lagi. Unsurnya yang beda. Cuma unsurnya kan beda lagi. Ya. Aduh berisik sekali itu. Maaf ya teman-teman ada gangguan. Nah saya jadi Pak Edi mungkin sambil aku perlihatkan videonya. Nah teman-teman bisa lihat videonya. Di situ ada berapa orang temannya Pak Edi yang membantu tuh? Yang ini ya. Maksudnya ada 3 orang nggak? Ada 3 orang. 3 orang, 4 orang, satunya suaminya. Iya betul. 4 orang. Suaminya ikut bantu lah. Nah itu berapa lama nih Pak Edi saat proses? Ya kalau ini Yang kan, di video ini deh, yang di video ini berapa lama tuh proses sampai ada 1 jam. jaman ya? Ada Penolakan. 1 jam. Dan akhirnya kalau saya lihat itu juga akhirnya dipaksa juga ya. Iya. Dia harus ditekan ya. Ditekan. Akhirnya tunduk juga. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah dia nyerah kan. 1 jam. Nah di situ juga saya lihat di videonya juga Pak Edi benar-benar ibaratnya ekstra ngeluarin tenaga buat itu tuh ya yang kalau orang biasa sih mungkin nggak bisa ngelihat ya, mungkin orang-orang yang nggak rata-rata lah ya Pak Edi bisa ngelihat bahwa Iya betul. kalau kelihatannya mah cuman kayak begini ya Pak Edi ya, itu terus yang tadi dilihat di mukanya nah itu ngapain sih Pak Edi? Ya, menarik lah itu. Apakah ini dia mau keluar? Ini kalau ini ya keluar sampai di sini biasanya kan agak susah. Ya, kita kan itu memaksa dia untuk keluar. Dengan cara kita menarik istilahnya kita menggempur. Tarik ya. Menggempur untuk menariknya supaya. Oh di gitu ya. Karena dia kan sempat berusaha untuk Nggak mau. melawan ya, berontak. Ya dengan cara seperti itu kita. Nah ini kita dobrak lah, istilahnya dobrak. Paksa ya, paksa untuk ini ya. Nah teman-teman jadi saya itu ini sedikit ya Pak Edi, saya itu juga orangnya itu kan jujur ya, agak-agak takut ya, kan takut sebenarnya gimana gitu ya kalau melihat hal-hal yang begitu tuh ya begitu kayak seperti video-video berikutnya sebelumnya ya yang Pak Edi siapa tuh sih Mam? Ya.
saya hampir nggak bisa ngomong apa-apa karena ya itu tadi belum pernah yang namanya ngalamin secara langsung. Paling lihatnya tuh video. Kadang lihat video pun juga kadang-kadang ke bawah sampai saya speechless, nggak bisa Sampai kesima ya? Iya itu dia. Kalau terkesima sih bagus Pak Edi. Sampai speechless nggak bisa ngomong. Iya. Ya kan aneh. Nah Pak Edi, tadi unsurnya itu kan ada beberapa ya. Nah di antara yang beberapa itu yang paling ganas, apakah dia ngaku dia unsur apa gitu? Ya, ini suatu ini apa ya? Privasi ya kita ya. Di inisial aja ganasnya seperti apa? Ya lumayan sih Mas. Ada ini enggak kan kalau yang sebelumnya ada yang macan. Enggak, kalau ini bukan karakter semacam kayak ini ya. Benar-benar jin ya? Jin ya. Jin itu kan sifatnya karena disuruh. Disuruh dia berusaha di situ karena apa, dari atas perintah tuannya ya. Dan dia berusaha untuk menguasai apa yang ada di badannya si orang itu tadi. Terpaksa kita dobrak Mas, kita perangin dengan cara seperti itu. Nah, pada saat Pak Edi yang ada 4 kali pertemuan ya, pertemuan. Antara pertemuan pertama, kedua, sampai keempat itu, tiap-tiap pertemuan ada berapa unsur? Nah, gini Mas, kita pertama ya kita tangani, itu udah tahap 1 dan 2 selesai ya kan. Ternyata si orang ini yang sirik dan iri hatinya ini nggak cukup sampai di situ aja. Berulah lagi untuk mengirim sesuatunya. Oh jadi pas pertama itu satu unsur yang dikirim udah berhasil diusir lah ya, udah mau normal kembali, ngirim lagi ya jalan berapa bulan kemudian kan dia dagang ya kan. Ternyata orang yang sirik dan iri hati itu bikin ulah lagi, ngirim suatu unsur biar dia sakit nggak dagang gitu. Atau seperti itu. Oh. Dengan unsur yang berbeda, tapi orang yang sama. Biasa orang yang dan itu yang sama juga. Iya. Gitu. Kalau kadang-kadang gini Mas, yang dikirim itu kadang-kadang yang di sekitar lingkungan itu ikut nimbrung juga persoalannya. Itu kan ada yang ikut nimbrung yang di luar dugaan itu juga. Oh, ada juga. Oke, paham saya tadi. Jadi sebenarnya yang dikirim itu si unsur si A gitu. Karena ada celah itu unsur yang lainnya di situ ikut nimbrung. Di lingkungan itu yang bukan ikut urusannya itu ikut nimbrung masuk ke dalam situ juga. Karena ada celah ya. Ada celah juga. Iya benar Pak Edi. Kayaknya kita akan bikin satu sesi sendiri Pak Edi. Saya itu ngalamin bener-bener ngalamin sendiri. Saya belum ceritanya Pak Edi. Mungkin nanti akan dibikin satu sesi tersendiri. Saya bener-bener ngalamin, ngelihat secara langsung yang kayak diceritakan itu saya ngalamin sendiri. Nanti teman-teman ya akan ada satu sesi sendiri. Aku akan curhat sama Pak Edi apa yang aku alami itu. Tapi kita lanjut ini video ini. Jadi video kali ini itu adalah cerita tentang persaingan usaha ya, yang iri karena dagangannya mungkin kurang laris. Yang ngirim sesuatu ya unsur supaya lawan mainnya lagi. Lawan apa? Orangnya itu yang dikirim biar sakit nggak bisa dagang, akhirnya dia biar laris gitu ya. Nah itu sebenarnya alhamdulillah ya Pak Edi, itu adalah sesuatu yang nggak inilah rezeki udah dari orang nggak manusiawi kan gitu. Logika aja ya, yang dijual aja berbeda gitu. Iya, istilahnya karena apa, orang itu punya rasa iri hati, sakit hati lah kalau saya bilang sakit hati. Jadi orang nggak bisa melihat orang pengen maju, melihat orang itu rame, dia punya rasa sirik gitu, iri. Nah di situ kalau menurut saya, sehingga dia bagaimana caranya orang itu dibikin sakit, kiriman seperti itu sehingga dia kan nggak bisa dagang. Nah itu tadi ada rasa iri, ada rasa dengki, rasa benci itu sebenarnya adalah penyakit hati yang si unsur itu suka kayak ya jadi, itu memang temennya dia juga kan. Ya, itu dia. Kayak gitu. Makanya kita sebisa mungkin ya Pak Edi ya janganlah punya sakit hati seperti itu. Karena itu temennya ya Pak Edi. Betul. Lingkarannya seperti itulah. Iya, jadi makin deket sama ya hal-hal yang seperti itu teman-teman. Betul. Nah, kembali lagi nih Pak Edi. Jadi ketika tadi ya di video kan ada video awalnya ngajak fighting ya, ada berantem. Nah, akhirnya setelah ditangan-tangani akhirnya dia ibaratnya melemah juga. Sampai dia teriak-teriak, saya dibayar lah, apalah, sampai teriak itu siapa gitu. Nah, setelah dia bukan sadar ya, itu udah terusir. Si perempuan tadi gimana?
Setelah diusir ya memang ya apa yang dinyatakan, yang diceritakan itu kan dia memang di luar kesadaran ya. Ya nggak tahu gitu. Sebelum ditanganin atau diobatin sama sesudah akhirnya gimana? Ya alhamdulillah badan juga rasanya enteng. Yang beda sih karena apa, ada unsur dalam tubuh sama enggak kan beda. Kalau udah keluarnya kan juga udah beda Mas. Enteng, pola pikir dalam segi ininya kan sangat mempengaruhi dari saraf-saraf itu juga karena pengaruh unsur yang masuk dalam tubuhnya itu tadi Mas. Ya ada perbedaan, banyak perbedaan. Iya ya. Jadi gitu ya. Ketika ada sesuatu di dalam unsur itu, badan itu katanya berat sekali. Berat. Terus kayak pala itu kan ada sesuatunya ya. Ganjelan terus ini berat tuh mengapa ya kan? Nggak fresh dalam berpikir gitu. Karena ada sesuatunya itu tadi. Itu di daerah mana Pak Edi? Di sini wilayah Jakarta. Jakarta ya. Wilayah Jakarta. Tapi unsurnya tahu nggak dari mana asalnya? Wah itu mah profesi yang nggak tahu ya. Ya ada sih. Ya ini bahkan dia juga tahu juga. Hah? Bahkan sekarang dia tahu juga. Dia? Unsurnya tahu. Oh di sini? Ya enggak, istilahnya secara ini Pak. Oh. Dia tahu. Tahu kalau lagi kita obrolin. Iya. Pak Edi, jangan ngomong begitulah Pak Edi. Tahu dia. Ya kalau kayak gitu kan dengan jarak sekian mil kan menceritakan sesuatu yang dia tahu. Energinya nyampe ya. Ya sebenarnya ya itu udah berbeda ini ya Pak Edi ya. Si unsur itu juga kan mungkin ada perjanjian dengan siapa lah, mau nggak mau padahal itu kan atau gimana gitu ya. Udah berhadapan bukan sekali 2 kali, udah 4 kali berhadapan, yang terakhir baru ya. Karena dia sifatnya itu udah nyerah, dia udah ampun lagi kan, berapa kali kita tekan udah. Ternyata besok lagi kemudian ya karena si penyuruhnya ini terpaksa dia jalan begitu. Karena suruh tuannya yang menyuruh, dan dia kan sifatnya udah dibeli menjalankan tugas, sekalipun tadinya udah menyerah, kamu ke sana, kamu serangnya itu berangkat lagi. Modelnya begitu. Tapi alhamdulillah semua itu atas lindungan Allah bisa berhasil. Oke, berarti akhirnya udah lah ya, itu sembuh sampai sekarang gimana? Ya, alhamdulillah normal biasa. Sudah nggak ada lagi. Ya. Itu dalam kan tadi sebulan ya, sebulan dikirimin lagi. Kirimin lagi. Ya kalau sekiranya dia udah badannya enak, dia dagangnya lancar, ya itu. Kadang kirimin lagi. Kirimin unsur lagi. Dari pembersihan yang atau pengobatan yang terakhir? Ya kita tutup. Tutup ya, udah. Ya, kita bersihin. Baru kita tutup, baru kita bersihin secara ininya ya, baru kita ngajiin, terus kita tutup. Ya, sekarang udah nggak ya, lagi. Alhamdulillah sehat. Aman ya. Alhamdulillah sehat. Nah, teman-teman, itu adalah salah satu dari cerita hal-hal yang nggak perlu dicontoh ya Pak. Iya. Persaingan tapi menggunakan cara yang nggak sehat. Persaingan cara yang nggak sehat, secara yang kelihatan aja nggak boleh, apalagi yang nggak kelihatan ya Pak Edi. Betul. Pakai ngirim-ngirim gitu ya. Iya. Betul. Nah Pak Edi, agar supaya nih misalkan kita berbisnis, berusaha atau berdagang lah ya, supaya terhindar dari hal-hal demikian tuh, kasih tips sama teman-teman. Ya kita cuma ngasih saran dan nasihat aja bagi teman-teman. Kalau memang kita dagang ya dagang sewajarnya ya. Rezeki kan udah ada yang ngatur gitu. Betul. Itu masalah urusan Allah ya. Nggak usah melakukan istilahnya dalam keadaan kemusyrikan, iri hati, memang itu suatu penyakit. Ya itu temannya diri juga lingkarannya. Ya hal-hal kayak gitu nggak usah. Kalau memang mau pengen maju usahanya, ya kita harus dilantari dengan doa. Ya berdoa dan memohon kepada Allah agar dilancarkan rezekinya, usahanya, dagangnya. Jangan menggunakan dengan cara-cara seperti itu. Karena apa? Tujuannya kayak gitu kan menghancurkan bukan hanya orangnya aja yang bikin sakit. Orang otomatis nanti kan kelanjutnya kan yang akan merugi dia juga yang melakukan. Karena bersekongkol dengan unsur itu tadi bermainnya. Pasti unsur itu kan nggak cukup hanya disuruh, suatu saat kan akan menagih. Iya. Akan menagih apa yang diperbuat. Nah, menurut saya janganlah melakukan sekali bikin perjanjian sama unsur. Ya, betul. Jangka panjang, efeknya itu panjang. Panjang. Unsur itu nggak cukup hanya disuruh begitu aja, pasti akan menagih nantinya. Dan bakal nantinya di akhir juga sebagai teman ya. Kan, gitu kan. Iya. Tujuannya kan seperti itu. Nari ya. Nah, teman-teman itu tadi sedikit sharing dari Pak Edi ya. Untuk melakukan sesuatu bisnis atau dagang, jangan sampai lah menggunakan hal-hal yang nggak bisa dinalar ya. Apalagi pakai sesuatu yang seperti tadi ngirim supaya sakit. Saingan bisnis itu adalah
suatu hal yang dilaknati Pak Edi ya. Jadi melakukan hal sesuatu, bisnis atau apapun itu yang sewajarnya, yang nggak usah pakai tetek mengeknya gitu ya. Yang lempeng-lempeng aja lah. Lempeng-lempeng Karena aja. Allah Sesuai dengan yang benar aja lah, kalau seperti begitu ya. Oke teman-teman, nah cukup sekian sharing kita kali ini ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Seperti judul dari video ini, sharing yang insya Allah berfaedah ya Pak Edi. Oke teman-teman, sampai di sini, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe dan boleh mau di share atau komen juga boleh ya. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.